Izin Bu ya, ini mau merubah background dulu ini. Pak Darsiwan silakan memperkenalkan diri ya. Kemudian setelah itu mempraktekkan pembelajaran dari rencana aksi yang Bapak buat, tapi jangan lama-lama ya, maksimum 10 menit saja. Jadi coba praktekkan pembelajaran yang kira-kira mendorong activity yang menurut Bapak bisa menunjukkan yang bagus. Ya Pak, silakan Pak. Insya Allah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dokter Waalaikumsalam. Hepsi dan Ibu Dokter Siti. Perkenalkan, nama saya Darsiwan. Tempat tugasnya di SD Negeri 7, Kecamatan Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan kelompok di PPG ini saya kelas 19 dan kelompok kecilnya adalah kelompok 3. Mungkin itu saja Ibu. Langsung ke ini Ibu ya, ke teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kalau sehat, untuk mengawali kegiatan kita, coba satu anak yang piket hari ini maju ke depan nak, untuk membaca doa. Oke, ya mulai ya. Udah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, sebelum pembelajaran ya. Jadi untuk kesiapan pembelajaran kita, tolong tempat duduk, pakaian, dan alat tulis dipersiapkan semuanya. Sudah? Oke, sudah nak ya. Kalau sudah, sekarang Pak Guru akan memutarkan video. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih mengenal dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, simak baik-baik ya. Nah, demikianlah anak-anak tadi. Semoga dengan tampilnya video tadi akan menambah semangat kita dalam belajar ya. Oke, selanjutnya untuk lebih memantapkan lagi, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Secara garis besar, tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya setelah pembelajaran ini nanti anak-anak semuanya bisa membandingkan macam-macam bangun ruang. Itu yang pertama ya nak ya. Yang kedua, anak-anak semuanya nanti akan membuat suatu proyek, yaitu membuat gabungan dari benda-benda atau dari bangun-bangun ruang yang akan kita pelajari. Oke ya. Jadi langsung saja untuk memantapkan materi. Di sini Pak Guru akan menampilkan sebuah video ya. Ini Pak ambil dari YouTube. Tolong diperhatikan baik-baik. Jangan ada yang ribut. Karena apa? Karena di akhir nanti akan ada pertanyaan dari Pak Guru. Oke. Selamat menyimak ya. Nah, demikianlah tadi anak-anak video yang sudah Pak Guru putarkan. Semoga kalian semuanya menyimak ya. Oke, Pak Guru sudah janji tadi kan akan menyampaikan pertanyaan. Nah, coba satu anak coba yang duduknya paling depan coba ini. Apa yang terdapat atau bangun apa yang ada pada video tersebut coba. Coba satu anak satu saja ya. Jadi biar semuanya kebagian nanti sampai dari depan sampai belakang ya. Oke, apa? Kubus? Ya, kubus. Terima kasih. Kubus, satu lagi, apalagi? Prisma, oke, Prisma. Sekarang coba kita cek ya, yang sudah kalian jawab tadi, ada tidak itu bangun-bangunnya? Wah, hebat, ternyata semuanya ada ya. Kubus ada, balok ada, Prisma ada. Oke, jadi sekarang coba perhatikan di depan Pak Guru. Pak Guru megang apa? Ini adalah salah satu bentuk bangun ruang ya nak ya. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan banyak. Jadi satu anak nanti tolong ambil satu. Sudah ya, dari absen yang nomor 1 biar tidak berebut ya. Dari absen nomor 1 silakan untuk maju mengambil yang sudah Pak Guru siapkan. Sudah ya, sudah semuanya. Sekarang coba nak ya, kalian bongkar itu yang sudah kalian ambil tadi, kalian bongkar, kalian teliti. Kira-kira setelah dibongkar itu
apa yang terjadi? Oke, Pak kasih waktu beberapa menit ya, Nak ya. Oke, coba yang absen nomor 1. Tadi ngambil benda apa? Oh, pupus. Setelah dibongkar, bagaimana? Oh iya, jadi setelah dibongkar ternyata bentuknya berubah. Iya, memang benar kalau sudah dibongkar itu bentuknya berubah. Kira-kira jadi apa anak-anak itu? Oh iya, jadi jaring-jaring. Iya, jaring-jaring, jaring-jaring, jaring-jaring pupus. Oke, ya ya, sudah ya semuanya ya, sudah dibuka semua. Nah, coba sekarang perhatikan antara yang punya kamu dan punya kawanmu coba. Kira-kira sama atau beda bentuk jaring-jaringnya? Sama? Beda? Ya, beda. Jadi, setiap benda yang berbeda, maka jaring-jaringnya akan berbeda. Nah, dari situ kan nanti kalian bisa membandingkan, Nak ya. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membentuk kelompok. Karena apa? Karena pada kegiatan pada pagi hari ini kalian akan membuat suatu karya, Nak ya, suatu karya di mana karya ini adalah hasil gabungan dari beberapa bangun. Nantinya silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti kira-kira akan jadi apakah bangun yang nanti akan kalian buat ini ya, Nak ya. Oke, kelompoknya akan Pak bagikan sesuai dengan nomor absen. Karena jumlah murid kita adalah 12, jadi Pak Guru akan membagikan kelompok kalian menjadi 3 ya. Jadi satu kelompok 4 siswa. Jadi nomor absen 1 sampai nomor 4 itu kelompok 1 dan seterusnya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang Pak juga bagikan LMS nih. Jadi LMS ini itu satu paket, Nak ya. Satu paket dengan kegiatan kalian nanti yang akan membuat suatu karya atau kerajinan di sini. Oke. Nanti berbagi tugas saja, siapa yang merangkai ini nanti, siapa yang untuk menulis kegiatan di LMS. Karena LMS itu isinya itu semuanya tentang berhubungan dengan kegiatan yang akan kalian lakukan ya, Nak ya. Oke, sudah ya. Sekarang Pak kasih waktu, silakan untuk melakukan apa yang ingin kalian buat di situ dengan bangun-bangun yang sudah kalian persiapkan. Alat-alat semuanya sudah siap kan? Ya, karena sudah Pak Guru ingatkan ya, untuk hari ini pembelajarannya adalah membuat suatu karya. Jadi semuanya sudah siap ya. Nanti kalau ada yang belum siap, tolong sampaikan dengan Pak Guru. Atau ada kendala, silakan sampaikan dengan Pak Guru. Oke, siap ya. Jadi semua petunjuk juga ada di LMS. Jadi silakan kalian berdiskusi, berkolaborasi antara kalian. Oke, makasih waktu ya. Nah, sudah Nana? Oke, sudah ya, sudah. Wah, ternyata bagus-bagus nih, semuanya aktif-aktif semua ya dalam kelompok ini ya. Ya, karena aktif-aktif semua, jadi Pak Guru acungi 2 jempol deh untuk kalian semua ya. Oke, sekarang coba. Ini karya ini sudah kalian buat, sekarang Pak Guru minta ini, satu kelompok ini satu orang untuk mepresentasikan hasil karyanya. Nah, ya coba maju. Satu orang tadi, kelompok 1 coba maju. Coba jelaskan apa yang kamu buat. Oke, sudah jelaskan, terus tuliskan jelaskan juga apa kendalanya di situ ya. Ya, oke, siap ya. Oke, silakan. Oke, iya bagus sekali ternyata. Coba lihat kelompok 1 ini membuat bentuk rumah enak ya, rumah limas ya, rumah limas ini bagus ini. Sudah ada atapnya, dindingnya juga divariasikan ya, ya bagus ini hasilnya. Semuanya ya, coba maju lagi yang kelompok 2. Oke, ya kelompok 2 juga sama anak ya. Ternyata bagus-bagus semua ini hasilnya. Coba lagi untuk yang kelompok lain coba siapa mungkin ada masukan, mungkin ada kritikan, mungkin boleh disampaikan di sini nak ya. Silakan kalian silakan saling mengkritik, tapi ingat kritikannya tidak boleh kritikan yang negatif, harus yang baik-baik nak ya. Oke. Oh ya, sudah ya. Oke, karena kalau sudah, jadi sekarang
mari Pak Guru ngajak kalian semua untuk membuat kesimpulan ya nak ya. Oke, sekarang coba kalian buat kesimpulan ini. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari ini? Buat kesimpulan nak ya. Oke, coba dari kelompok 1 kesimpulannya apa? Oh ya, setelah melakukan pembelajaran ini bisa membandingkan berbagai macam bangun. Ya, bangun apa saja? Oh, bangun prisma, ya. Bangun limas, oke. Nah, jadi itu ya anak-anak ya. Terus apalagi? Coba. Kelompok 2 coba maju. Oh iya. Dengan kita belajar tentang bangun ruang, macam-macam bangun ruang, bisa apa? Bisa menggabungkan dan hasilnya bisa menjadi karya yang menarik. Oke, terima kasih ya. Jadi semua kesimpulannya sudah. Sekarang Pak Guru akan membagikan link ya. Link ini adalah link evaluasi untuk kalian. Isinya adalah soal-soal. Tapi ini bentuknya tidak di kertas ya nak ya. Ini bentuknya link. Nanti Pak kirimkan di WA kelas kita. Nanti silakan kalian kerjakan. Oke. Karena waktunya sudah di penghujung, jadi coba Pak minta kalian merefleksi diri coba. Kira-kira apa keuntungan kalian atau manfaat kalian dari pembelajaran ini? Coba direfleksi, kira-kira pelajaran apa saja yang kalian sudah pahami, kira-kira materi mana yang belum kalian pahami ya nak ya. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Kalau sudah, sekarang intinya begini ya anak-anak ya, Pak kasih penguatan lagi, semuanya bagus-bagus nih, sudah membuat kesimpulan sudah, merefleksi sudah. Jadi intinya semua pembelajaran yang kita pelajari di sekolah itu pasti akan bermanfaat di kehidupan kalian di rumah. Contohnya saja rumah kalian di sekitar rumah kalian nih, di rumah nih ya, rumah tetangganya, rumah di sekitarnya, itu sebenarnya gabungan dari bangun-bangun ruang. Iya, seperti yang kalian buat ini nak ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang terakhir Pak Guru akan memberikan satu kata-kata mutiara nih ya. Jangan malas untuk belajar ya, Arji. Karena belajar itu apa? Karena belajar itu adalah tangga menuju kesuksesan. Oke, mungkin hanya itu saja untuk pembelajaran hari ini. Lebih kurangnya Pak Guru minta maaf ya kalau Pak Guru selama kegiatan pembelajaran ini masih banyak kesalahan dengan anak semua. Mungkin tadi kata-kata Pak Guru mungkin terlalu kasar. Oke, jadi mohon dimaafkan ya. Pak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, kita lanjut ke sesi berikutnya ya, pemberian pertanyaan dan tanya jawab dari Bu Dr. Siti kepada Ibu. Mangga Bu, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu. Pak Darswan. Siap Bu. Ini dari Palembang Pak ya. Tadi sudah ada 3 kalau nggak salah. Ini Pak yang keempat apa yang ketiga ya? Tadi Bapak kawan-kawannya dari Palembang tuh. Ya, ada Bu Erna itu dari Palembang juga Bu. Oh iya, oke. Bapak ini materinya apa Pak? Materinya, maksudnya tema. Ya, tentang bangun ruang itu adalah membandingkan bangun prisma dan ruang ya Pak ya? Iya, bangun ruang. Iya. Tadi saya sudah menyimak dari awal sampai akhir, runut gitu. Saya baru, kalau menurut saya ya, dari kesekian itu, saya baru mendapatkan penyampaian yang runut tentang bagaimana kegiatan pembelajaran yang menurut saya cukup jelas sih kalau ini. Karena didiknya kebetulan 12 ya Pak ya. 12 ya ini, 12 anak ya ini. Siap Bu, 12. Ya, artinya kan rasio antara guru dan anak itu kan tidak terlalu banyak jika 1:12. Nah, ini Bapak ngajarnya di kelas berapa Pak? Di kelas 6. Oh, di kelas 6. Saya pikir tadi kelas 3 atau kelas berapa, tapi maksudnya
sederhana gitu, penyampaian Bapak tuh gamblang, sederhana begitu. Saya rasa bisa lah untuk mengajarkan bangun ruang itu tadi dengan yang pertama Bapak menyajikan video ya, Iya. untuk kemudian mati dianalisa kan seperti itu. Dan saya juga yang tertarik itu Bapak bisa mengajak anak-anak untuk tema bangun ruang itu bisa disajikan menjadi sebuah karya ya, sebuah karya yang itu bisa menghasilkan rumah ya Pak ya, bangunan rumah ya itu ya. Ada yang bentuk rumah. Iya, ada yang bentuk rumah. Nah itu kan simple ya, gitu. Simple tapi saya nggak menyangka gitu kalau ini nih kelas 6 ternyata gitu. Tapi Bapak bisa bisa kreatif gitu dengan tema yang sebenarnya cukup ya, kalau cukup kalau bangun ruang itu sebenarnya juga nggak berat-berat amat gitu, tapi maksudnya bisa diaplikasikan di dalam kegiatan yang sederhana padahal untuk kelas 6 SD gitu. Tapi anak-anak tertarik ya Pak ya ini ya untuk melakukan kerja kelompok membuat karya ini gitu. Anak itu paling senang itu biasanya disuruh memang langsung beraktivitas. Iya betul. Ini jadi Bapak tadi kan banyak mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan yang memang pusatnya ya atau berpusat pada anak gitu. Bapak lebih ke fasilitator sih tadi. Untuk videonya apa Pak yang dilihat itu? Video itu yang pertama itu di persepsi itu tentang nyanyiannya itu tentang pengenalan bangun-bangun ruang itu. Nah itu iya. Nah itu kan sebenarnya kalau misalnya kita berbicara materi psikotes itu kan biasanya yang diuji itu kan bangun ruang ya Pak ya. Bangun ruang itu kalau misalnya dipreteli bentuknya seperti apa itu kan sulit itu. Saya juga nggak ahli gitu kalau berbicara untuk ini. Tapi saya rasa lumayan menarik lah tadi dari rentetan kegiatan pembelajarannya itu, apalagi cuma 12 Bapak nggak terlalu kesulitan, ini keuntungannya di sini. Tapi ini Bapak masalah sebenarnya ini apa sampai bisa rencana aksinya untuk bangun ruang ini? Kalau masalah pertama itu sebenarnya tentang motivasi Bu. Motivasi siswa itu kalau sudah bertemu dengan pelajaran matematika itu kayaknya sudah plus. Iya, nah ini Bapak ini kalau menurut saya ini saya sih suka gitu, suka saya karena kan Bapak menemui masalah tentang bagaimana minat anak-anak belajar matematika ya, yang biasanya kan kurang tertarik gitu, kurang tertantang, tapi Bapak bisa membawakan dengan tema bangun ruang itu bisa menjadi kegiatan yang saya rasa tadi banyak melibatkan ke anak-anak gitu, bagaimana anak-anak juga menunjukkan hasil karyanya kan dipresentasikan itu Pak ya. Iya. Bapak tadi juga ada refleksi. Untuk solusinya apa tadi Bapak kalau anak-anaknya minatnya kurang? Ini sih kegiatannya sudah oke, cuman Bapak menggunakan apa ini metode kegiatan pembelajarannya di sini yang dipilih solusinya? Untuk media Bu ya. Bapak maksud saya gini, Bapak kan masalahnya anak kurang berminat dalam kegiatan belajar matematika. Iya. Ini solusi yang diberikan Bapak itu apa? Maksud saya mungkin Bapak memberikan solusi untuk medianya yang diperbaiki atau mungkin metodenya yang diperbaiki apa gitu maksud saya. Jadi di sini saya menekankannya pada media Bu. Oh ke media. Iya. Ya berarti Bapak memberikan solusi supaya anak-anak ini memiliki minat dalam belajar matematika ya, lebih berminat dalam belajar matematika ini, Bapak merubah medianya ya Pak ya. Yang biasa mungkin Bapak medianya apa selama ini sebelum menggunakan media misalnya selain video, kemudian selain memberikan penugasan anak untuk berdemonstrasi atau ini apa sih menghasilkan karya, ini apa sebelumnya? Kalau biasanya itu ini Bu, jadi
Jadi itu apa namanya, bangun kubus itu hanya saya gambarkan saja di papan tulis itu kan. Oh iya, berarti Bapak kan mungkin ceramah ya, metodenya ya masih terkesan konvensional kalau mendominasi dengan ceramah, Pak. Nah, tapi ini sudah lumayan sih, saya lihat tadi sampai ada refleksinya bagaimana anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini gitu. Nah, ini bagus gitu. Saya sih suka, ini sudah nggak ada masalah menurut saya ya, Pak ya. Mudah-mudahan nanti Bapak di PPL jika lulus nanti ini dibuat lagi yang lebih menarik lagi, Pak. Mungkin kalau tadi kan bangun ruangnya misalnya membuat rumah, ini rumahnya dari apa gitu bahan-bahan yang dibuat anak ini? Oh, kalau dari bahan-bahan ini sudah saya tulisan di situ itu adalah dari kardus bekas, Bu. Oh, ini dari kardus bekas ya, Pak ya? Dari kardus bekas. Nah, bagus berarti. Jadi nanti kardus bekas itu jadi berbentuk rumah gitu ya, Pak ya? Iya. Ya, oke lah. Untuk kegiatan matematika yang seperti ini sih, kalau terlihat prosesnya dan juga hasilnya lumayan menarik itu. Itu saja sih Pak. Saya minta ke Bu Dr. Hepsi barangkali ada masukan, karena dari saya sih sudah tidak ada. Saya sih sudah cukup lumayan puas lah dengan hasil kerja Bapak ini. Bu Dr. Hepsi, dipersilahkan Bu. Terima kasih Dokter Ya, Siti. sama-sama Pak. Iya. Ya, oke, terima kasih Bu Siti. Pak Darsiwan, Iya. ya. Ini kebetulan kalau kegiatan proyek ini kok mirip-mirip ya dengan mahasiswa yang dibimbing oleh saya di kelompok 18 ya, dari Sumatera juga ya, Bu Martini atau Bu Sari ya. Tapi menghasilkan bangun juga ya Pak ya. Ini modelnya proyek kan Pak? Model pembelajarannya apa? PJBL, Bu. Proyek. Iya, proyek. PJBL. Indikatornya apa Pak? Indikatornya itu siswa yang pertama itu yang dari KD 3.6 itu siswa itu bisa membandingkan bangun ruang, itu untuk indikatornya. Yang pertama, yang kedua itu siswa membuat gabungan bangun ruang. Tadi ada jaring-jaring kubus dan balok tuh Pak. Ya itu kan. Itu masuk indikator mana? Ya itu masuk di perbandingan, Bu, dibandingkan. Oke, bandingkan. Ya. Nah, saya boleh berpendapat ya Pak. Oke, Bapak udah bagus proyek. Proyek itu menurut Bapak sudah mengandalkan pembelajaran high order thinking skill nggak Pak? Kalau menurut saya sih harusnya sudah, Bu, karena itu kan sudah membuat itu Kok kan. harusnya sudah? Iya, Kok harusnya membuat itu kan sudah? sudah keterampilan. Kalau harusnya sudah itu kata-katanya meragukan ya Pak. Sudah, Kalau Bu. harusnya Ya. sudah. Ya, berarti Bapak harus mantap dong. Ini kan ujian ya Pak. Ya. Harusnya juga nggak bukan. Sudah. Kalau sudah kenapa Pak? Ya, karena menurut saya, Kenapa? kalau sudah siswa itu membuat atau menciptakan itu kan kemampuan kognitifnya itu sudah tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Kenapa tingkat tinggi di level berapa kalau disebut tingkat tinggi itu? C6 sudah mencipta, sudah membuat, sudah karya. Iya, sudah membuat karya. Oke. Tapi kan tadi saya lihat di pembelajaran Bapak pembentukan kelompoknya itu saat dia langsung membuat karya. Sebaiknya kalau menurut saya itu nanti kalau Bapak mempraktikkan di kelas itu sudah diberikan saat pengenalan dengan perbandingan tadi, jaring-jaring kubus atau balok. Siap, Bu. Ya. Jadi diawali dengan adanya proyek sebelum itu kita sama-sama diskusi. Jadi membuat LKPD tetap ya, ada LKPD-nya jaring-jaring, karena mereka kan belum tahu paham tentang definisi jaring-jaring kan Pak? Sudah belum? Belum, Ya, makanya Pak. tadi kan saya suruh bongkar supaya mereka itu merasakan Ya, sendiri. itu makanya karena belum, ya Pak, saya potong. Ya.
Saya tuh sebaiknya itu udah langsung di awal dikelompokkan. Jadi mereka menganalisis ini yang dimaksud dengan definisi jaring-jaring kubus itu apa dan berapa banyak yang terbentuk dari jaring-jaring kubus dan balok, gitu kan. Kalau tadi kan seolah-olah saya lihat tuh hanya banyak mereka eh, tidak dikelompokkan, tetapi lebih banyak Bapak itu oke lah bertanya, tetapi eh, apa ya namanya tidak ada activity gitu loh. Saya sih sukanya itu kalau jaring-jaring itu ya mereka itu oke Bapak buat bawalah sebanyak-banyaknya karena kan jaring-jaring kubus dan balok itu banyak sekali kan Pak. Ya kan banyak ya, tidak hanya satu. Bapak buat banyak bawa berbagai macam bentuk barang kubus dan balok, kemudian dibagi kepada kelompok-kelompok, kemudian mereka mencoba untuk membuka. Jadi nanti si media itu tidak dipegang Bapak. Berarti media itu harus diadaptasikan dengan anak. Nanti mereka membuka semua barang-barang kubus yang berbentuk kubus balok, misalnya Pepsodent atau banyaklah bentuk-bentuk balok atau kubus ya dari kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian mereka membuka, kemudian mencari dan menggambar mungkin bidang-bidang datar apa saja yang terbentuk. Lalu diajaklah mereka menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan jaring-jaring. Nah, jadi jaring-jaringnya juga mereka simpulkan sendiri definisinya apa. Kemudian mereka menemukan ternyata jaring-jaring itu tidak satu, ya banyak. Dari teman-temannya dia dapat jaring-jaring kubus seperti apa, dari teman kelompok yang lain dapat jaring-jaring kubus seperti apa. Oh, jadi Baru kubus nanti itu, setelah itu diselesaikan, Hah? oh jadi ini Kenapa? Bu ya, untuk satu kubus misalnya dibagikan bukan cuma satu bentuk Bu ya, jadi Iya, kalau kubus kan banyak kan jaring-jaringnya bentuknya kan Pak? iya, iya. Ya, balok juga banyak. Paling tidak minimal dia tahu kubus itu jaring-jaringnya tidak satu, balok juga tidak satu. Jadi mereka mencari gimana bermacam-macam jaring kubus dan balok yang Bapak sudah siapkan bentuk-bentuknya. Atau mereka mencoba-coba, saya biasanya tuh pernah mencoba misalnya di kalau kubus ya, di garis berpetak, kotak-kotak itu, atau titik-titik-titik, mereka suruh sebanyak-banyaknya membuat bentuk-bentuk jari seperti jaring-jaring. Saya waktu di kelompok 19 saya sudah contohkan tuh semacam kayak LKPD. Di situ ada bentuk-bentuk semacam jaring-jaring. Mereka suruh buat sebanyak-banyaknya jaring-jaring seperti itu. Lalu kemudian dari antara bentuk-bentuk itu manakah yang bisa terbentuk menjadi suatu kubus? Ya, dari situ. Ya, jadi mereka mencoba-coba itu. Itu kalau mau analisisnya dulu ya, Pak. Nah, baru nanti karena proyek itu kan tidak sehari jadi ya, Pak sebenarnya. Proyek itu Ya, kan sebenarnya enggak. bertahap. Heeh, sehari 2 hari. Jadi tahapannya memperkenalkan dulu ada permasalahan real world-nya, tujuannya apa, kemudian ada kegiatan eh, perencanaan, lalu ada refleksi, ya, dan evaluasi tadi. Itu kan alur dari kegiatan PJBL. Selebihnya sih bagus sih kalau karyanya yang tadi yang saya sampaikan, cuma nanti saat menampilkan membedakan jaring-jaring kubus itu Pak ya, karena anak-anak itu lemahnya dalam menentukan jaring-jaring kubus atau balok, menentukan jaring-jaring terutama. Oh, Kemudian TPI ASIKA yang Bapak sudah terapkan apa saja Pak tadi di pembelajaran Bapak? maaf, TPACK-nya. putus-putus ini Bu suaranya. TPACK, TPACK yang Bapak terapkan dalam pembelajaran itu apa saja tadi Pak? TPACK Pak. PPA, TPACK. maaf Bu ya, PPACK itu apa Bu ya? Allah, Bapak nggak tahu dari kemarin nggak disinggung TPACK? Kalau gitu Mungkin, Bapak nggak bisa jawab deh. mungkin saya yang lupa ya. TPACK itu, aduh, ini ada loh pertanyaannya loh di instrumen. Pembelajaran berbasis TPACK, pembelajaran yang Oh, diinkludkan dengan teknologi, oh, tepak Bu Pak. ya. TCP, oh tepak Bu ya. Iya, Oh, Bu. Iya, iya, Tepak. Baca tulisan TPACK. iya, iya. Ya, apa Pak?
Eh, tadi yang mengerjakan evaluasi juga kan itu kan pakai teknologi Bu ya. Evaluasi itu Bisa kan pakai. tidak saya suruh kerjakan di kertas selembar, tapi saya buat di Google Formulir itu dan linknya saya bagikan di WA. Mereka udah punya itu Pak, handphone WA. Setahu Sudah. saya semenjak pembelajaran daring ini semuanya sudah punya. Dan ini pembelajarannya luring nanti Bapak, kalau diterapkan seperti itu. Penilaiannya tetap pakai Google Form. Nanti gimana ya, melihat waktu mungkin Bu, kalau waktu itu kan ini evaluasi kan di akhir biasanya kan waktunya ndak ini Bu ya. Jadi Ya saya kan kalau sarankan misalnya anak SD sih, kalau di anak saya handphone belum boleh dibawa lagi ya Pak, iya kecuali memang anak SMP. iya Jadi kalau belum misalnya boleh. Google Form-nya handphone evaluasi di akhir pertemuan secara luring menggunakan Google Form ya tolong difikirkan. Kan nggak bisa juga anak bawa handphone di sekolah. Iya. Jadi Bapak nanti pilih tipe ACK-nya itu dengan model yang lain ya. Misalnya dengan media-media berbasis IT lain ya. Misalnya Kalau video tadi PowerPoint sudah itu ada masuk enggak Bu ya? software-software pembelajaran misalnya. Kalau di matematik itu ada software GeoGebra. GeoGebra itu juga kita menggunakan software-software pembelajaran berbasis IT juga udah masuk ke tipe ACK-nya. Iya, Itu ya Pak. siap Bu. Itu saja mungkin dari saya Pak, saya tidak berpanjang lebar lagi. Tapi saya pesan tadi ya, karena saya memang orang background-nya matematik, jadi kurangi ceramah, Iya iya iya. banyak kegiatan activity matematiknya, tadi membongkar, menganalisis, menyelidiki, mengeksplorasi, anak-anak itu harus dicari berbagai macam, apa namanya, kegiatan lah untuk ke arah sana. Misalnya jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok, baru nanti kalau nyusun-nyusun kan gampang sebenarnya Pak ya. Yang penting itu jaring-jaringnya Pak. Oh ya, boleh tanya Jaring-jaring itu suka susah kalau boleh tanya menentukan. enggak Bu Ya Dokter? jaring-jaring kubus. Apa? Nanti itu kan pada saatnya waktu PPL itu kan satu RPP itu 2 kali pertemuan Bu ya. Iya, Oh, berarti mungkin untuk saya ini untuk yang pertemuan pertama mungkin itu tadi ya Bu ya yang disampaikan Ibu iya tadi. itu. Oh, bahas-bahas Saya jaring-jaring. menyarankan ke teman Bapak yang membuat bangun itu nggak saya sarankan satu kali pertemuan, Oh iya iya. Terima dua kali kasih Bu. pertemuan. Iya, dua kali pertemuan. Karena konsep jaring-jaringnya juga lama, Iya. ya. Konsep jaring-jaring itu mereka harus tahu apa definisi jaring-jaring itu mereka mendefinisikan sendiri. Karena definisi itu kan bisa mengembangkan kemampuan literasinya. Hmm. Oke, itu saja Pak. Saya tidak berpanjang lebar. Bapak semoga sukses dalam kegiatan PPL jika lulus ininya ya, kegiatan ujian hari ini. Selamat Pak. Silakan Bapak bisa leave. Nanti tolong panggil satu lagi ya. Iya iya. Terima kasih Bu Siapa nih Pak? sebelumnya Satu atas lagi. masukannya. Ya, oke. Ya, Salam. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.